orang kaya itu ditentukan oleh 2 skill utama, Coach, yang nanti akan ada di wajah kita. Yang pertama adalah how to generate wealth. Jadi bagaimana bisa menciptakan kekayaan. Lalu yang kedua, how to accumulate wealth. Atau accumulate. Ya, mengumpulkan dan mempertahankan kekayaan. Halo Ko Hengki, Halo, apa kabar? baik. Ya. Teman-teman, kalau yang belum kenal Ko Hengki ini adalah pakar dari pakar. Nah, pakarnya apa? Pakar dari ilmu metafisik China yang terkenal dan lagi ngetop banget di mana-mana. Terutama klien-klien saya itu merekomendasikan banget Ko Hengki. Nah, jadi buat Anda yang hari ini ingin belajar tentang Chinese metaphysics, Anda stay tune karena kita akan belajar tentang metode baca wajah. Oke, so Ko Hengki, cerita dong, kira-kira baca wajah itu seberapa powerful dan seberapa akurat kalau kita berbicara tentang baca wajah. Mungkin sejarah baca wajah gitu ya. Oke. Ya, selamat malam semua teman-teman yang bergabung di line-nya Coach Tom ya. Ya, ini kesempatan banyak diberikan pada saya seringkali oleh Coach Tom, dan malam ini kembali saya akan sampaikan bahwa satu skill yang sangat powerful, yang sangat praktis dan cepat ya dalam menganalisa seseorang, yang kadang-kadang tanpa orang tersebut tahu sedang kita analisa atau kita baca. Nah, kehebatan metode atau skill baca wajah ini sebetulnya bukan hal baru ya. Ini sudah pernah dipraktekkan oleh bangsa Tiongkok ya, ribuan tahun yang lalu, pada saat mereka belum menemukan satu metodologi assessment ya buat para untuk rekrutmen ya, karyawan-karyawan atau tentara-tentara atau staf-staf dalam kerajaan. Nah, kalau dari zaman dulu itu mereka semua mengumpulkan data-data wajah yang kalau orang Jawa bicara itu kadang-kadang bisa disebut ilmu titen ya, dititeni gitu, ditandai, ngumpulin beribu-ribu tahun sampai terbentuk akhirnya ternyata ini sesuatu metode yang ilmiah. Ilmiah itu artinya apa? Memang tubuh manusia itu memiliki satu cara untuk mengeluarkan tanda atau memberikan tanda-tanda kepada kita, sinyal-sinyal bahwa orang seperti ini, seperti itu akan bisa kita jumpai dimanapun. Nah, kita percaya aja metode ini ribuan tahun yang lalu itu bisa sampai sekarang bisa dipakai, berarti mereka mengalami, ilmu ini mengalami satu penyempurnaan yang luar biasa, dan sampai akhirnya saya sendiri, bahkan Coach Tom ya, juga merasakan manfaatnya, betul nggak Coach? Ya, merasakan manfaatnya juga. Jadi saya cerita sedikit tentang pengalaman saya dengan baca wajah. Jadi zaman dulu pada saat saya masih bekerja itu, saya bekerja di sebuah perusahaan yang bosnya ini jago banget kalau ngelihat orang. Jadi kalau teman-teman mau sukses, satu hal yang harus Anda kuasai adalah menemukan orang yang tepat.
Kalau bisnis kita mau maju, satu hal aja, nggak usah jauh-jauh deh. Anda tahu cara menemukan orang yang tepat, maka ilmu bisnis Anda akan terpakai. Nah, bos saya ini sangat luar biasa. Kalau saya merekrut orang, saya rekrut berdasarkan resume, saya rekrut berdasarkan skill. Bos saya belum lihat resumenya sudah bisa baca. Ini orang nggak oke nih. Tahu dari mana, Pak? Udahlah, lu percaya gua. Ini orang kayaknya bawel nih. Boleh nih ditaruh di tempat marketing nih. Terus ada lagi, wah ini orang ini ngomongnya manis di depan, di belakang nggak enak. Kok bisa tahu ya, saya bilang. Terus saya tanya, Pak, itu satu ilmu yang saya benar-benar nggak tahu. Bapak melakukan memberikan saya satu judgement yang saya nggak bisa judge, nggak bisa nilai. Apa sih Pak yang dilakukan? Wah, dia bilang, ini saya belajar dari bokap, dia bilang. Papa saya itu ngajarin tentang face reading. Itu orang-orang zaman dulu tuh ngajarin, kalau orang yang jidatnya seperti ini, sifatnya begini. Orang yang pipinya seperti ini, sifatnya begini. Orang yang hidungnya kayak begini itu pelit. Orang yang mukanya kayak begini, itu orangnya ketus gitu. Itu semua ada ilmunya, cuma saya nggak bisa ngajarin. Dia bilang gitu. Kenapa? Saya juga nggak ngerti. Itu udah built in gitu. Jadi bapaknya sering ngomong, jadi built in. Nah, lalu saya cari ilmunya. Sampai saya ketemu beberapa video dari Joey Yap tentang Chinese face reading. Habis ketemu video Chinese face reading Joey Yap, saya ketemu videonya Ko Hengki di YouTube. Aku bilang, ini keren banget nih. Gimana ya caranya bisa kontak Ko Hengki? Tahu-tahu klien saya namanya Ivan. Dia bilang, oh coach, saya lagi dibantu nih tentang tata letak. Siapa? Sama Ko Hengki. Oh, saya juga dibacain pacenya. Wah keren banget, ini banget, akurat banget. Saya bilang, yang mana orangnya? Wah, saya bilang, ini pernah saya lihat nih di YouTube. Nah, lalu saya mulai sedikit demi sedikit belajar satu fitur demi satu fitur, dan sejak saat itu saya kalau rekrut banyak lihat wajah orang. Lihat wajah, ini orangnya tanggung jawab nih. Cuma 1-2 fitur aja, nggak usah terlalu banyak. Tapi akurasinya memang luar biasa. Memang luar biasa. Dan saya merasa cara kalau menggunakan baca wajah itu jauh lebih lebih simple, karena kan bisa kita lihat langsung bisa kita deteksi gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara orang kaya, bener nggak sih orang kaya itu ada ciri-cirinya? Nah, ini siapa tahu nih teman-teman yang ada di Instagram, yang ada di Facebook dan di YouTube, pengen tahu nih ciri-ciri wajah orang kaya kayak gimana. Iya, kita simpan untuk nanti Coach. Bener nggak Coach? Kita simpan untuk yang terakhir. Sip. Jadi saya lanjutkan bahwa manfaat baca wajah ini sangat banyak ya. Kita itu bisa membaca orang hanya dalam waktu 1 atau 2 menit pertama kali kita ketemu pun itu bisa kita mengenali orang tersebut. Ya. Belum kenalan, kita sudah bisa mengenali. Belum ngobrol, kita udah bisa mengenali orang tersebut. Bahkan bayangkan Coach, bayangkan teman-teman, Anda duduk aja di sebuah pesta pernikahan, itu kan di depan kita tuh banyak di orang tuh, yang duduk makan, yang di sana, yang di sebelah situ, yang di sebelah sini. Kita baca aja wajahnya sambil kita berlatih kalau kita tahu metodenya ya. Maka kita akan tahu, oh orang ini ternyata punya karakter itu, punya karakter ini. Bukankah sangat menarik? Kita nggak perlu keluarin kertas untuk assessment, kita nggak perlu keluarin alat untuk mengukur apapun, ya, memberi pertanyaan yang butuh waktu setengah jam, kita hanya butuh waktu beberapa menit untuk mengenal mereka. Dan betul seperti yang dikatakan Coach Tom, bahwa manfaatnya bisa sampai ke arah recruiting, ya, rekrutmen karyawan, lalu untuk kita pergaulan, ya, relationship, ya, untuk kita mengenali orang-orang seperti ini harus kita hadapi dengan cara seperti apa. Orang yang punya karakter seperti ini, ya, pemarah, punya karakter yang suka maksa, kita harus hadapi seperti apa, ya. Nah, ini yang menjadi
perbedaan bahwa skill baca wajah itu memang sangat dibutuhkan oleh siapapun, punya bidang bisnis apapun, dan punya kesibukan apapun. Harus punya, Coach. Skill ini, Coach. Semua harus punya, Coach. Nah, berkaitan dengan yang tadi Coach Tom bicara tentang ciri-ciri orang kaya ya, Coach ya. Ini kan yang tema kita utama ya. Nah, saya beritahu dulu bahwa skill baca wajah ini akurasinya sebetulnya bisa mencapai 90%, Coach. Tapi tergantung pada penguasaan skill tersebut. Ya, ilmunya sendiri memang luar biasa, tetapi orang yang mencoba untuk mengimplementasikan, mencoba untuk membaca wajah orang lain, itu perlu berlatih. Berlatih rutin dan bertahap. Karena kalau nanti kita tahu baca wajah ini ternyata tidak sesederhana yang kita dengarkan seperti saat ini, Coach. Kita harus membuka layer-layer fitur-fitur, ya, lalu juga bagian-bagian wajah, yang itu semua sebetulnya kalau kita bisa kuasai semua pemahamannya, itulah kita bisa membaca orang yang ada di depan kita, maupun di foto. Nah, itu yang menarik. Oke, kita mulai dari fitur yang paling gampang untuk dibaca. Boleh nggak diajarin 1-2 fitur aja? Nah, sekaligus ya, kalau misalkan kita yang paling mudah ya orang bisa kenal itu mulut, Coach. Seringkali orang ngomong ya, bicara ya, kalau mulutnya lebar itu punya potensi bicara yang tinggi, punya kemampuan komunikasi, itu kan yang paling mudah. Dan itu memang betul. Orang yang punya panjang mulut, ya, makin panjang, dia makin punya potensi bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan skill-skill komunikasi. Oke. Kalau mulutnya kecil, ya skill-skill komunikasinya pasti akan lemah. Gitu. Oke. Jadi misalnya nih ya, saya terjemahkan dalam keseharian ya. Buat orang yang mulutnya lebar, bisa jadi ngomongnya manis. Tapi buat yang mulutnya kecil, sempit, ketus. Makanya ada banyak orang bilang, ini orang nggak ngomong aja udah kelihatan judes karena mulutnya kecil gitu ya. Itu bisa jadi sebuah intuisi yang kita miliki berdasarkan fitur wajah seseorang, gitu ya? Ya. Lanjut. Dan itu hebatnya, itu hebatnya. Ilmu ini sebetulnya akan bisa kita konfirmasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru aja Coach Tom sebutkan. Kita itu secara intuitif belajar. Setiap kali ketemu dengan orang yang mulutnya lebar, kebanyakan orang tersebut banyak bicara. Bicaranya bisa mengarah kemana-mana, bisa mengaitkan dengan banyak aspek, banyak hal. Tapi makin sempit mulutnya, makin kecil mulutnya, nggak banyak omong, makin nggak banyak omong, dia makin mungkin ya, dia jago dalam hal teknikal ya, dalam hal yang aktif, bukan pakai mulut, tapi pakai yang lain. Iya, saya punya anak accounting, waktu saya rekrut, itu saya kebetulan tuh, saya cari yang mulutnya kecil, supaya nggak buka rahasia, nggak banyak ngumbar. Tapi saya punya tim accounting yang bibirnya agak sedikit seksi gitu ya, lebar dan seksi. Terus saya pernah nyeletuk gitu, ini orang nggak bakal lama kayaknya di sini, karena kayaknya dia nggak cocok nih di accounting, yang dimana harus diam di belakang meja, kayaknya dia harus ada bidang di mana dia harus berkomunikasi. Yang menarik adalah beliau kemudian ngelamar menjadi pramugari SQ. Ngelamar jadi pramugari SQ, diterima. Dan sampai hari ini masih jadi pramugari. Dan ketika ditanya, enak mana? Jadi accounting atau orang accounting? Bayangin, orang accounting, sekolah accounting, menjadi pramugari SQ, saya bisa bisa mengira-ngira, ini kayaknya nggak cocok nih. Kenapa? Karena dia mulutnya manis, kemudian ngomongnya enak, kayaknya nggak cocok nih di accounting. Di accountingnya pun pintar, tetapi dia resign, pindah haluan, memang sukses. Yang kedua, accounting juga.
Yang kedua accounting juga. Beliau accounting, lalu mulutnya juga sama-sama lebar, jadi agen asuransi sukses pula. Meninggalkan pekerjaan utama accounting, lalu accounting manager, jadi agen asuransi, jadi sukses pula. Betul, betul. Iya, jadi sebetulnya itu hanya satu, Coach, baru satu. Kalau kita bisa melakukan fitur-fitur yang lain ya, contohnya yang kedua misalkan telinga, Coach, telinga. Coba perhatikan, di tempat-tempat yang sebuah bisnis yang memiliki karyawan cukup banyak, ya, yang memiliki karyawan cukup banyak, terutama misalkan dalam hal operating aja, misalkan tempat fotokopi, tempat percetakan, ya restoran, ya, yang waiternya itu ya, dan sebagainya. Hampir 80%, kalau kita lihat ukuran telinganya, Coach, pasti kecil, Coach. Telinganya pasti kecil. Ulang. Nah, kalau kita lihat di sebuah bisnis ya, misalkan fotokopi yang karyawan bisa 8, bisa 10, ya, yang pegang handle mesin fotokopi, lalu percetakan, digital printing, lalu restoran ya, yang ada waiternya 5 sampai 10 orang, kebanyakan 80% itu ukuran telinganya kecil. Karyawan tersebut. Kenapa kecil? Kenapa? Ya, karena ukuran kecil itu menunjukkan bahwa orang tersebut tidak tahan menanggung risiko besar. Seringkali suka bermain aman. Kalau bisa kerja ikut orang aja, saya terima gaji rutin, saya nggak kena risiko apapun, yang penting tiap akhir bulan saya gajian. Nah, itu salah satu arti dari telinga yang makin kecil, makin takut risiko, Coach. Makin pilih jalan yang aman. Nah, sebaliknya, Coach, kalau kita semua punya karyawan yang telinganya gede, lebar, kadang-kadang nggak loyal, Coach. Udah berpikir bisa ambil resiko di luar. Saya nggak mau main aman di sini. Saya lebih baik ambil resiko, saya dapat punya penghasilan yang lebih besar dan sebagainya. Gitu. Nah, ini jadi teman-teman ya, karyawan Anda nih, atau diri Anda sendiri, Anda masuk kategori. Nah, kecil besar itu kan relatif, Pak Hengki. Betul. Gimana tuh ngukur kecil besar itu gimana? Manusia kadang-kadang sudah punya sense untuk mengukur, ya. Tetapi kalau mau secara kalkulatif mengukur, itu sebetulnya proporsi dari tinggi kepala dulu, tinggi wajah dulu. Karena kalau kita pakai senti nggak mungkin, kita punya ketinggian wajah beda-beda. Telinga itu yang paling besar biasanya itu berukuran ya 1/3 dari bagian wajah kita. Jadi kalau ini tinggi kita ini sekitar misalkan 21 cm gitu ya, maka mungkin 7 cm atau 8 cm itu terukur sebagai telinga yang besar, bahkan mungkin sangat besar. Kalau bisa mencapai 1/3 lebih ya. Artinya kalau kita melihat kurang dari 1/3, mungkin bahkan hanya 1/4-nya aja, itu mungkin baru kita bisa secara sensing-nya itu merasa melihat ini kok kayaknya proporsinya terlalu kecil. Nah, itu butuh latihan, Coach, kalau besar kecilnya. Oke. 1/3 itu besar. Kalau kuping saya termasuk besar kecil? Termasuk besar. Di-compare dengan wajah gitu ya? Ya, di-compare dengan wajah itu sudah mendekati 1/3 dari ketinggian wajah. Ya. Oke, misalnya ini 1/3 ya, kuping ya mirip-mirip lah ya, 1/3 gitu ya. Betul. Atau 1/3 mulut dengan ini, oh ya, oke lumayan. Nah, ada yang lebih gede lagi. Nah, lebih gede lagi gimana? Ya, sama dengan semua ilmu dimanapun, Coach. Sesuatu yang berlebihan terlalu itu termasuk yang tidak baik juga akhirnya. Oke. Ya, gitu. Terus telinga besar kecil itu juga ada 2 macam sebetulnya. Besarnya itu memang benar-benar panjang, tinggi maksudnya. Lalu ada juga yang besar selain tinggi juga lebar. Telinganya lebar. Nah, itu yang disebut makin tinggi dan makin lebar mewakili kemampuan dia menghandling resiko-resiko.
Jadi artinya kalau terlalu besar, nanti resiko itu seperti mainan, seperti nggak ada rasanya malahan, terlalu berani gitu, malah ngawur jadinya. Kalau terlalu kecil ya berarti artinya sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit nggak berani. Gitu. Oke. Nah itu bisa dirubah nggak? Apa dioperasi kupingnya digedein? Khusus untuk yang telinga nggak bisa, kita nggak bisa ubah-ubah telinga, ya. Ada beberapa bagian fitur tubuh wajah kita yang bisa dioperasi, tapi ada juga yang nggak bisa dioperasi. Ya, jadi memang ada keterbatasan. Dan kebetulan memang kalau kita mau mengubah nasib ya, ada niat untuk mengubah nasib kita, kadang-kadang memang perubahan-perubahan di wajah itu kadang-kadang diperlukan. Tapi itu harus berhati-hati, Coach. Nggak bisa sembarangan. Berarti ada juga orang yang dulunya sukses, bagus, kaya, gara-gara operasi bisa jadi miskin. Ya, bisa. Dan sebaliknya, orang yang biasa-biasa aja setelah operasi jadi sukses. Ya. Ini ada banyak cerita sih. Jadi nanti kita dulu ada workshop ya Chinese face reading. Ada saksian tuh dari salah satu peserta. Dulu nggak pede, dulunya tuh kalau ketemu orang nggak enakan. Terus dia tato ini ya, inget ya? Alisnya ya. Dia tato alis tebel, hokinya jadi gede. Wah, saya bilang berarti itu memang terbukti itu waktu kita bahas tentang alis ya, Jadi itu adalah, nah teman-teman, kita pernah mengadakan beberapa kali Chinese face reading workshop ya, simple, singkat, jelas, padat, tapi powerful sekali karena komunitasnya juga luar biasa dan Anda jadi bisa langsung menilai berbagai jenis wajah lewat praktek begitu. Nah, lanjut, Kongki. Ini ciri wajah orang kaya nih, Coach. Nah, ini kita mulai aja ya. Ditunggu nih. Saya jabarkan dulu bahwa orang kaya itu ditentukan oleh 2 skill utama, Coach, yang nanti akan ada di wajah kita. Yang pertama adalah how to generate wealth. Jadi bagaimana bisa menciptakan kekayaan. Lalu yang kedua, how to accumulate wealth. Atau accumulate. Ya, mengumpulkan dan mempertahankan kekayaan. Nah, ternyata wajah kita itu mewakili 2 aspek ini, Coach. Ada itu, Coach, di fiturnya ternyata. Gila loh. Ternyata bisa kelihatan. Intinya, Ko Hengki, itu kalau misalnya nih, kita dari kecil sudah melatih untuk cari uang, bisa jadi terbentuk juga di wajah kita, betul ya? Iya, betul sekali. Oh ya, satu saya lupa katakan, Coach, bahwa baca wajah ini unik ilmunya. Kita bisa inside out, bisa outside in. Ya, artinya apa? Kalau kita melakukan sesuatu berulang-ulang, maka wajah akan menunjukkan apa yang kita ulang-ulang itu. Demikian juga sebaliknya, kalau wajah kita ini menunjukkan sesuatu, kita akan cenderung punya potensi memenuhi apa yang digambarkan sama wajah itu. I see. Bagi seseorang yang memang punya komitmen atau mindset mau grow, berkembang, maka pilihannya hanya ada satu, Coach. Minimalkan yang buruk, maksimalkan yang bagus. Betul nggak? Betul. Nah, tapi gimana kita tahu jeleknya? Ya harus mengenali wajahnya dulu. Setelah kita mengenali wajah kita yang akhirnya membawa kita kepada sesuatu yang bad luck, yang buruk, kita bisa create activity atau mindset atau habit mengubah itu. Persis seperti yang Coach Tom tadi katakan, waktu kecil, kalau anak ini dilatih untuk menghandling resiko, Coach, ya, telinganya makin besar, usianya makin gede, Coach, telinganya. Luar biasa. Ya, tapi kalau di lingkungannya membawa dia kepada pengalaman yang takut, sedikit-sedikit takut, telinganya nggak berkembang ukurannya.
Benar, Gitu benar, benar. ternyata. Iya. Benar, benar. Oke. Dua tadi tuh. Kalau Oh ya, gimana? kalau ada tanda-tanda orang mencari uang, berarti kan itu kan building wealth, benar ya, Pak Hengki ya? Ya, Itu generating wealth. tandanya bisa lihat di mana tuh? Nah, kalau generating itu paling utama adalah hidung. Oke. Langsung tutup Nah, hidungnya. Biar nggak hidung ketahuan itu, bisa generate wealth apa enggak. hidung yang menjadi tanda-tanda orang yang punya potensi kaya dan bisa mengenerate atau membuild ya, building wealth itu adalah hidung yang berdaging. Ya, mungkin kita harus mulai membiasakan membedakan hidung yang berdaging dan yang bertulang itu seperti apa. Oke. Saat ini saya bicara ini pasti teman-teman yang mengikuti akan tahu, akan mulai sadar, oh ternyata ada dua jenis ya hidung itu. Hidung yang memang lebih condong kalau kita lihat itu daging, tapi ada juga hidung yang kita lihat seseorang itu memang posturnya tulang, bentuk hidungnya tuh jelas gitu. Dagingnya sedikit. Nah, hidung yang banyak daging itu mewakili kekayaan, Coach. Oke. Makanya hidung itu adalah fitur generate wealth yang paling utama, hidung itu. Oke, Dan so generate ya, bukan accumulate ya. Ini yang generate. Oke, teman-teman ya. Generate itu berarti Anda menciptakan, cari uang, yang ngejar target, itu dari hidung yang berdaging. Ya, yang berdaging. Ya. Lalu yang kedua, fitur generate wealth. Itu telinga. Telinga itu bagaimana kita bisa menghadapi resiko, Coach. Padahal orang itu ya, satu yang paling menghalangi kita pada saat men-generate wealth biasanya resiko. Nah, orang yang punya telinga yang baik dan bagus untuk menghandling resiko, maka dia akan berhasil men-generate wealth. Ya. Angkat tangan yang lagi pegang hidung ya. Angkat tangan yang lagi pegang hidung. Nah, sekaligus Coach, kalau telinga itu fitur yang men-generate wealth, istimewanya telinga adalah dia juga fitur yang mengakumulate wealth. Oh, mantap. Nah ini saya buka rahasia nih sedikit. Ternyata telinga kalau lebar di atas, tuh kayak Coach Tom tuh. Nah, lebarnya lebih lebar di atas. Nah, itu ciri-ciri telinga entrepreneur atau wirausaha. Makanya how to generate ya pasti akan menjadi wirausaha dong. Makin melingkar telinga bagian atasnya, itu makin punya potensi orang bisa men-generate wealth. Ya. Bagian mana yang mengatakan accumulate wealth? Bagian ini, cuping telinganya. Ini. Ini. Tebal apa tipis gitu ya? Nah, tebal atau tipis. Makin tebal, tipis atau lebar? Ya, dua-duanya Coach, bahkan bisa ke bawah juga. Ke bawah juga. Ya, tapi jangan terlalu bawah. Kalau terlalu panjang itu nanti jadi biksu atau rahib, jadi orang pertapa. Oh iya benar ya. Dan itu actual loh Pak. Maksudnya banyak pertapa yang kupingnya itu panjang. Ya. Aneh tapi nyata ya. Orang yang makin wisdom, makin bijaksana, itu akan memicu sel-sel di bagian cuping ini akan membesar, Coach. Wow. Jadi, orang yang bisa menjaga uang yang masuk, wealth yang di-generate, dia bisa mengakumulasi dengan bijaksana, ya, dia akan bisa mempertahankan uang tersebut. Nah, itulah fungsi dari cuping ini disebut kebijaksanaan. Wow. Ini letak pertimbangan. Letaknya thinking proses di sini. Keren. So, jadi ciri-ciri
yang paling sederhana, yang simple. Tadi asik banget kalau kita berbicara tentang rekrutmen, melihat kuping aja sebetulnya sudah bisa mendeteksi orang ini kalau kerja kemungkinan lama atau enggak. Ya, orang ini bisa mengambil resiko, berani mengambil resiko, terlalu berani atau tidak. Dari kecil besarnya telinga. Tapi ternyata ketika di-combine dengan hidung, oh itu ceritanya udah beda lagi tuh. Ya, betul ya? Betul. Ya. Tapi keren. Saya tidak bicara tentang bagaimana kalau orang telinga besar pasti nggak loyal, bukan ya Coach ya? Bukan. Resiko kan, itu kan lebih ke bukan loyal atau tidak loyal, tapi lebih kepada orang ini berani mengambil risiko. Kan mengambil risiko dalam berbagai macam bentuk. Misalnya contohnya, apakah orang ini berani naik jabatan? Sering tuh kita menemui karyawan yang kita bilang, wah kamu kerjanya bagus, kamu ini sudah lama kerjanya, saya angkat ya jadi supervisor. Oh jangan saya Pak, saya nggak berani Pak, nanti saya nggak enak Pak sama teman Pak. Ternyata kupingnya kecil. Tapi itu real dan nyata ke apa namanya, bisa dikonfirm. Nah teman-teman coba sekarang cari foto-foto orang-orang kaya, cek kupingnya kayak gimana. Ada nggak tuh yang kupingnya kecil mungil seperti itu ya? Coba dicek. Oke, Anda riset sendiri. Lalu kemudian orang-orang yang pandai bicara, ada nggak yang mulutnya sempit? Lihat Sule. Sule ya. Andre Taulani ya, Raffi Ahmad, itu nggak tipis-tipis. Oke. Nah, kita masuk tanya jawab sedikit ya, Pak Hengki ya, boleh ya? Boleh. Jadi yang berkaitan dulu nih, Ko Hengki, ini aku Ko Hengki, di dahi saya ada 2 cekungan kecil, bila mana dilihat dari jauh tidak terlihat, tapi dari dekat seperti 2 titik di antara ujung alis dan ujung mulut yang kanan terlalu lebar. Oh, di antara 2 alis. Dan ujung mulut kanan selalu lebih tinggi bila senyum, dan telinga kiri saya ada tai lalatnya di bawah. Lalu mata saya yang kanan selalu juling bila sedang melamun. Apakah artinya 4 tanda muka itu? Oh, oke, ini berarti satu-satu nih. Pertanyaan banyak itu, Coach. Ini pertanyaan banyak. Satu-satu ya. Kita pilih yang mana dulu? Ya, ini jidat ya, yang di jidat ya. Cekungan kecil di dahi. Di antara 2 alis. Ya, gini, karena nggak ada fotonya, memang cekungan 2 di jidat itu semoga udah dilewati. Jadi kalau usianya udah 30 tahun ke atas atau 25 tahun ke atas, maka cekungan itu nggak ada artinya, udah abaikan. Ya. Oke. Itu abaikan. Nah, saya mau jelaskan yang mulut bagian kanan selalu lebih tinggi. Iya kan? Mulut yang kanan selalu lebih tinggi kan. Nah, bagian wajah kanan seseorang itu berkaitan dengan public area. Ya. Jadi siapa ini tadi namanya rekannya ini tadi? Adrian ya. Mungkin ini adalah satu wujud dari sesuatu yang dipaksakan. Harus ketemu orang senyum, harus melayani orang dengan ramah gitu ya. Tapi dalam hatinya itu tidak seramah yang ditampilkan. Dalam hatinya itu bawah sadarnya tidak seperti yang memang kita lihat kalau secara fisik. Ya. Jadi kalau orang kanan sama kirinya nggak seimbang, terutama mulut kanan lebih tinggi, berarti ini publiknya memang ingin orang kita ini ramah banyak, tapi aslinya itu terlalu pingin. Kalau di kelas kan ada tuh Coach ya, bagian kanan kiri ya. Benar. Jadi nanti di waktu kita di kelas tuh kita diajarin tuh public area yang kanan, kiri. Makanya ada orang yang kalau wajah pakai cermin gitu ya, atau dilihat atau ditutup kiri sama kanannya, itu bisa jadi nggak simetris. Karena sebelah kanan yang ingin kita tampilkan di luar, sebelah kiri adalah perasaan kita yang ada di dalam. Cakep, keren banget. Oke, ini pertanyaan lanjutan ya. Coach mau tanya, kalau tai lalat di hidung itu bagus nggak? Artinya atau harus dioperasi?
Yesi Delta. Ya, kalau tai lalat itu ada dua jenis tai lalat yang memang pengaruhnya kecil atau tai lalat yang pengaruhnya besar. Oke. Seseorang itu tidak sama dalam merespon blocking energi yang dalam bentuk tai lalat ini. Tapi secara umum memang tai lalat itu di hidung tidak bagus secara umum. Ya, kalau tai lalatnya itu membesar, ya akan lebih baik kalau dihilangkan. Jadi ini tergantung dari kenyataannya, apakah mengganggu nggak dari sisi kesehatan atau keuangan. Kalau memang dalam kehidupan sehari-harinya terganggu dalam keuangan dan kesehatan, ini tai lalat itu bisa dihilangkan aja kalau di hidup. Oke, sip, mantap, mantap. Oke, kita ke Instagram nih. Saya ada pertanyaan. Bentar ya. Ini hidung daging, hidung daging, hidung daging. Bentar ya. Ini bagaimana karakter orang yang punya telinga caplang? Telinga caplang itu berarti gini ya? Oh gini ya, kayak gajah gitu ya? Iya. Oke. Ya, caplang itu berarti bisa dikatakan ya secara umum ya. Jadi kita memang harus berhati-hati mengatakan ini ya, karena kalau kita judgement sesuatu yang konotasinya negatif, kita harus berhati-hati. Kecenderungannya kalau yang caplang telinganya itu sulit mendengarkan orang lain, ya orang tersebut maunya didengarkan. Tapi ya. kenyataan itu. Ya, memang seperti itu. Maunya didengarkan caplang itu. Jadi dominan ya. Dia inginnya mendominasi. Apalagi kalau caplangnya itu gede, lebih gede gitu ya. Gitu. Ya. Signifikan ya, kalau signifikan. Ya. Oke, ada pertanyaan sebentar. Tai lalat di dagu, kira-kira ada bagus atau enggak? Seperti Rano Karno. Ya, tai lalat secara umum kalau terletak di bawah hidung sampai ke dagu itu lebih banyak bagusnya daripada buruknya. Ya, gitu ya. Karena kan kita nggak tahu nih dagunya yang bagian mana, sini atau mana, kita nggak tahu ya. Tapi kebanyakan memang positif tai lalat di bawah hidung itu. Di bawah hidung ya? Oke, ya. Sip. Oke, sebentar nih. Bagaimana orang yang seperti Elon Musk hidungnya? Nah ini pertanyaannya bagus nih. Bagaimana kalau orang barat seperti Elon Musk hidungnya tinggi dan tidak berdaging? Nah, ini penting nih, pertanyaan oke banget nih. Tadi seperti yang kita sempat bicarakan kok sebelum acara kita, ya kan, ya. Elon Musk. Elon Musk ini fitur hidungnya tidak berdaging memang. Dan kecil, cenderung hidungnya kecil. Betul. Karena dia tidak berdaging, cenderung bertulang, maka yang menjadi nomor satu bagi Elon Musk adalah pride atau kebanggaan. Itu nomor satu. Uang bukan hal yang menjadi prioritas nomor satu dia, tapi pride. Makanya kalau dalam kehidupan Elon Musk itu, uang itu seperti up and down. Dia tidak terlalu mempertahankan sesuatu yang berkaitan dengan uang, dia bisa rela menghilangkan dan mendapatkan kembali sesuatu yang baru demikian cepat. Ya itulah kelemahan fitur hidung yang tidak berdaging. Asalkan bisnis yang bisa mengeksplorasi pride-nya itu menghasilkan uang, ya uangnya banyak, Coach. Pride. Uangnya banyak. Iya, kalau ada pride-nya, uangnya banyak pasti. Tapi bukan generator, tapi dia lewat pride dulu, lewat satu kebanggaan dulu. Makanya dia cenderung inovasi itu menjadi kunci sukses dia. Gitu. Mantap. Pertanyaannya sangat bagus karena sebelum kita buka, kita sempat ngobrol dulu nih Elon Musk gimana sih? Nah, ternyata diangkat juga. Oke, sip. Iya.
Oke, berdaging tidak selalu mancung. Jadi pesek pun, jadi jangan mungkin Anda teman-teman harus ini ya, nggak boleh apa namanya minder kalau pesek. Karena ada banyak juga orang kaya yang pesek tapi hidungnya berdaging kan gitu ya. Berdaging kan bukan berarti pesek gitu. Oke. Ada satu coach yang saya bisa ceritakan tentang ini wanita ya coach, wanita. Wanita yang hidungnya berdaging ya, malah sebetulnya dia sukses melalui jalur suaminya. Atau Oh, kekayaannya dari jalur suami. oke. Tapi kalau Anda temukan wanita yang hidungnya kecil, bertulang, tidak berdaging, Itu duitnya datang kebanyakan dari mereka sendiri. itu sukses sendiri, coach. Oh. Dia bukan karena Menarik, suaminya. menarik. Nah, teman-teman, coba Anda perhatikan istri pejabat yang wajahnya berdaging, hidungnya berdaging, itu istri pejabat. Tapi ada wanita karir, itu beda banget wajahnya. Betul. Betul banget. Betul. Bukannya yang Oke, kecil. wah, Ya. keren. Ko Hengki, Ya. ada banyak yang sering nanya ke saya, Coach, gimana sih caranya belajar secara, maksudnya gini, baca wajah ini kan banyak versi. Ada versi Barat, ada versi Indo, ada versinya Chinese, ada versi zaman dulu menggunakan fisionomi. Dulu itu ada wajah di samakan dengan binatang. Oh, mukanya kayak elang. Mukanya kayak elang berarti orangnya kayak apa? Apa? Angkuh atau apa gitu. Nah, kalau sebetulnya Chinese face reading ini kan saya sudah belajar beberapa kali dengan Ko Hengki dan menurut saya sangat sangat praktis dan mudah. Sebetulnya belajar baca wajah ini di mana sih dan bagaimana caranya? Ya. Ini Coach Tom. Saya kan udah buka kelas itu cukup banyak ya. Ya. Dan murid-murid yang sudah menguasai pada level yang sangat memuaskan itu ada. Memang ada itu. Jadi artinya apa? Teknik ini atau skill ini sebetulnya sangat tergantung kepada siapa yang mendeliver ilmunya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kita yang belajar ini terus berlatih, Coach. Nggak berhenti. Asal kita punya modul lalu kita tutup di lemari, ya pasti nggak mungkin bisa. Kita harus latih. Teknik ini kita harus latih. Dan saya menjumpai banyak sekali murid saya yang penguasaannya udah luar biasa sekali, dan murid saya itu udah dikagumi oleh banyak orang, udah nggak seperti orang biasa lagi. Kok kamu tahu sih? Iya, udah ahli gitu ya. Kayak orang ahli. Padahal dia merasa bahwa ilmunya belum seperti yang saya miliki gitu loh, tapi udah luar biasa. Gitu. Nah, artinya gimana? Artinya siapapun yang nanti belajar di face reading ini itu harus berlatih, coach. Harus melatih satu terus ya. Dan modul yang biasa saya bawakan ini modul yang sebetulnya aplikatif. Ya. Betul. Tidak berlebihan, tapi juga tidak terlalu sederhana, terlalu sedikit enggak. Tapi kalau modul itu aja, modul yang kita berikan itu selama ini di babat habis ya, dilatih habis-habisan ya coach, dalam waktu beberapa bulan aja udah toh pasti itu skillnya pasti mumpuni. Harus percaya diri, membaca orang tuh harus percaya diri, coach. Itu kunci juga sebetulnya. Dan sebetulnya ini saya mau tambahkan dari Ko Hengki, yang pertama adalah kita perlu mengulang-ulang. Segala sesuatu yang kita ulang akan menjadi mastery. Kayak face reading, beberapa kali ada yang mengulang belajar masuk ke kelas kita ya. Dia bilang gini, wah ini kayaknya kemarin nggak dibahas nih. Bisa nggak dibahas, orang modulnya sama kan gitu. Itu kenapa? Karena ketika diulang, ada hal baru yang kita terima. Ada hal baru yang diterima. Dan ketika hal baru itu diterima menjadi sebuah pencerahan baru, itu berarti kemarin sempat ke-skip, kemarin sempat kelewat. Makanya diulang itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bukan ilmu. Ini adalah skill.
Kalau ilmu cukup kita tahu teorinya, tapi kalau skill itu ada banyak sekali sifatnya tuh trik. Jadi bukan wajah manusia kan sangat unik ya, latar belakang manusia sangat unik, masa kecilnya sangat unik. Jadi melahirkan fitur wajah juga yang unik-unik. Jadi kalau Anda bisa membaca, tapi sekaligus juga bisa melatih, nah ini hasilnya pasti luar biasa.